Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang pentingnya pemeringkatan jabatan dan pemeringkatan jabatan berdasarkan evaluasi jabatan. Next. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Kurnandi. Yang kedua ada Sonia Mutiara Putri. Yang ketiga ada Ria Indasari. Dan yang keempat ada Sri Juli Astuti. Tak lupa juga kami ucapkan yang terhormat kepada Bapak Ferry Supriyanto, SEMSI, selaku dosen pengasuh mata kuliah Manajemen Kompensasi. Next. Baiklah, kita mulai penjelasannya. Pengertian pemeringkatan jabatan atau job grading. Peringkat jabatan menggambarkan hubungan hierarkis antara jabatan-jabatan yang ada dalam suatu unit-unit kerja pada suatu organisasi. Pemeringkatan ditetapkan atas dasar bobot jabatan hingga dapat menjelaskan jabatan mana yang posisinya lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Sedangkan penentuan tingkat jabatan adalah suatu teknik untuk menentukan perbedaan-perbedaan di antara jabatan-jabatan dan tingkat pembayaran dalam organisasi-organisasi yang besar, menurut Mukijat 1992. Next. Tujuan pemeringkatan jabatan. Tujuannya ada dua. Yang pertama, untuk memberikan penghargaan kepada karyawan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan resiko jabatan atau pekerjaan. Untuk tujuan yang kedua, untuk mendorong meningkatkan kinerja dan profesionalisme secara berkelanjutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan keuntungan dan kekurangan pemeringkatan jabatan. Keuntungan merupakan dasar untuk rencana gaji, pelatihan, dan kenaikan jabatan. Bermanfaat sebagai acuan dalam pemilihan karyawan. Perbaikan hubungan antar karyawan dan manajemen. Menunjukkan isi pekerjaan dan jabatan dan perbedaannya. Pengurangan dalam perpindahan tenaga kerja, penambahan hasil pekerja, pengurangan perdebatan mengenai upah, pengurangan dalam kegajian upah dan gaji, melengkapi data untuk negosiasi mengenai perjanjian kerjasama, perbaikan dalam rolling. Kekurangannya tidak dapat mempertimbangkan prestasi kerja atau kecakapan perorangan, tidak dapat menetapkan skala pembayaran tanpa adanya keterangan, tergantung pada penilaian manusia yang tidak sama. Penilaian mungkin tidak disenggakkan atas dasar yang sama di seluruh organisasi. Biasanya jabatan diatur dalam jumlah tingkat yang terbatas. Next. Adapun proses menentukan tingkat jabatan. Job analis, pengelolaan data, yaitu uraian jabatan, sertifikat jabatan, posisi jabatan dalam organisasi. Selanjutnya, job evaluasi, pengelolaan data, yaitu hasil nilai jabatan. Selanjutnya, job selection, pengelolaan data, yaitu hasil pengelompokan jabatan. Selanjutnya, job grading, yaitu peningkatan jabatan. Selanjutnya, struktur remunerasi, yaitu penetapan struktur dan skala upah yang berlainan. Next. Selanjutnya ada kaitan dengan manajemen kompensasi. Analisis jabatan, yaitu terbagi 3. Tetapkan tujuan analisis jabatan,
Pilihan jabatan yang perlu dianalisis, laksanakan analisis jabatan. Selanjutnya, evaluasi jabatan. Tetapkan faktor-faktor kompensasi, laksanakan evaluasi, tetapkan peringkat jabatan. Selanjutnya, struktur remunerasi. Kaji ulang kebijakan remunerasi, analisis struktur remunerasi, rumuskan strategi penyesuaian. Next. Selanjutnya ada metode peringatan jabatan. Rank order. Metode ranking adalah metode paling sederhana dan cocok digunakan untuk organisasi atau perusahaan kecil. Point rating. Metode ini mengategorikan pekerjaan berdasarkan total poin yang dimiliki oleh jenis pekerjaan tersebut. Classifying. Metode ini membagi jenis pekerjaan yang ada menjadi beberapa kategori berdasarkan kesamaan yang dimiliki dalam kualitas dan nilai pekerjaan itu sendiri. Faktor kombasis. Metode ini menggabungkan beberapa jenis metode job grading sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan perusahaan itu sendiri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara. Baiklah, di sini juga terdapat pengertian evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan merupakan suatu proses sistematis untuk menentukan nilai relatif atau ukuran dari sebuah pekerjaan dalam organisasi yang bertujuan untuk membangun relativitas internal dan menyediakan dasar untuk perancangan tingkatan kerja, struktur gaji, dan upah yang adil, penilaian kerja secara struktural, dan mengelola relativitas. Next. Selanjutnya ada tujuan evaluasi jabatan. Yang pertama, menentukan nilai jabatan sebagai dasar dalam tolak ukur tingkat upah atau normal yang tepat atau nominal yang tepat. Yang kedua, menetapkan tingkatan gaji setiap karyawan di mana dalam suatu perusahaan memiliki banyak karyawan dan jabatan. Yang ketiga, mengatur pemberian gaji kepada karyawan dengan posisi yang mempunyai job desk dengan kompleksitas tinggi. Yang keempat, menghindari employer turnover yang tinggi dengan memberikan gaji atau upah yang sesuai dengan tingkat kesulitan pekerjaan. Next. Manfaat evaluasi jabatan. Yang pertama, meningkatkan transparansi sistem penggajian. Transparansi dalam pemberian gaji adalah bukti bahwa perusahaan adalah organisasi yang kompeten dalam mengelola karyawannya. Yang kedua, membentuk budaya kerja yang adil termasuk dalam penggajian karyawan. Dengan begitu, karyawan akan merasa nyaman dan betah bekerja di perusahaan. Yang ketiga, ada membangun tingkat kompetisi yang sehat dan dengan kompetitor dari segi gaji karyawan. Dengan memberikan gaji yang layak serta bersaing dengan kompetitor, perusahaan dapat mempertahankan karyawan terbaik mereka. Yang keempat, landasan untuk menentukan program pengembangan karyawan dan suksesi. Data dari evaluasi jabatan berguna untuk memberi gambaran mengenai tingkat pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam program suksesi dan pengembangan karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ria. Baiklah, saya akan meneruskan presentasi teman saya, yaitu ada langkah-langkah melakukan evaluasi jabatan, yang dimana itu ada 5 poin. Yang poin pertama yaitu melakukan proses analisis terhadap konsep organisasi yang ada saat ini. Poin yang kedua yaitu proses interview. Poin yang ketiga, penyebaran kuesioner. Poin keempat yaitu ada proses analisis kuesioner. Yang terakhir yaitu poin yang kelima, yaitu di mana proses pemetaan jabatan. Adapun materi contoh job grading, ya, yang dimana kalian untuk mempelajari dan memahaminya sendiri. Yang terakhir yaitu ada contoh struktur dan skala upah menggunakan metode point faktor.
Ya mungkin itu aja presentasi dari kami. Kami serahkan kepada moderator. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon maaf pun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.